Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku, Atta, yang bakal nemenin kalian serta memberikan informasi seputar misteri yang ada di dunia ini. Kita udah sering dengar aksi kejam antara manusia ke manusia. Tapi untuk kali ini, kita bakal bahas sebuah eksperimen yang dilakukan oleh manusia ke binatang. Lebih tepatnya ke lumba-lumba. Ceritanya nggak sedih sih, tapi sedikit agak menyesakan. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan nengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Semenjak jadi bahan eksperimen, lumba-lumba ini jadi jatuh cinta ke pelatihnya sendiri. Di tahun 1964, NASA bikin suatu eksperimen tentang cara bikin lumba-lumba bisa berbahasa Inggris. Iya, nggak cuma paham, tapi dia juga diajarin untuk ngeluarin suara-suara layaknya manusia berbicara. Eksperimen ini dipimpin oleh Dr. John C. Lilly. Dia memperkirakan seekor lumba-lumba bisa berbicara seperti manusia dalam waktu 10-20 tahun. Dan yang bikin shock parah, tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk mengetahui gimana caranya manusia bisa berkomunikasi dengan alien. Mereka ini benar-benar niat banget ngelakuin eksperimen ini. Bahkan NASA sampai membuat The Dolphin House atau semacam gedung besar yang dimodifikasi biar bisa diisi full air laut. Lokasi dari The Dolphin House ini ada di Saint Thomas, salah satu pulau di Karibia. Setelah rumah The Dolphin House itu jadi, mereka langsung taruh 3 lumba-lumba di sana. 2 betina dan 1 jantan yang dikasih nama Peter. Di sisi lain, di St. Thomas, ada wanita cantik yang bernama Margaret Howlovitz. Nah, si Margaret ini kebetulan banget sejak kecil dia suka sama cerita-cerita fabel atau cerita binatang-binatang yang bertingkah laku layaknya manusia. Hingga akhirnya saat umurnya 23 tahun, kakak ipar Margaret memberitahunya kalau ada suatu penelitian tentang hewan yang lokasinya di ujung timur pulau. Akhirnya, di bulan Januari 1964, Margaret datang ke lokasi lab yang ternyata jalannya susah banget untuk dilewatin. Dia harus lewatin bukit berlumpur sampai di tepi jurang. Di sanalah lab itu berada. Di sana, dia langsung bertemu dengan kepala lab yang bernama Gregory Bateson. Gak banyak basa-basi, Margaret langsung meminta pekerjaan di lab itu. Nah, karena keberaniannya, Gregory ini langsung membawa Margaret masuk dan bertemu dengan 3 lumba-lumba yang ada. Dia juga diminta untuk mencatat apapun yang dia lihat. Dari sinilah kisahnya dimulai. Setelah beberapa hari bekerja, terlihatlah Margaret semakin akrab nih dengan lumba-lumba di sana. Akhirnya, para peneliti langsung memberikan Margaret tugas, ngajarin lumba-lumba berbahasa Inggris. Karena dapat tugas itu, Margaret akhirnya memutuskan untuk tinggal di The Dolphin House. Ia juga minta lumba-lumba jantan yang bernama Peter untuk menjadi bahan eksperimennya. Karena 2 lumba-lumba betina tadi udah pernah diajarin bahasa Inggris, sedangkan Peter belum pernah sama sekali, jadi intinya dia mau ngajarin si Peter dari nol gitu loh. Ya, kalian mau tahu nggak gimana proses Margaret melatih Peter? Lihat video wawancara yang satu ini. 1, 2, 3. I wouldn't get 1, 2, 3, but I would get 1, 2, 3. Karena setiap hari ketemu, jadilah mereka semakin akrab. Dan Margaret mengakui kalau momen kedekatan mereka itu justru bukan saat sedang belajar bahasa, melainkan saat mereka tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya di minggu keempat penelitian, Margaret sadar kalau Peter punya ketertarikan dengannya. Karena Peter ini suka gigit-gigit kecil atau menggesek-gesekkan badannya ke badan Margaret. Setelah sadar akan hal itu, akhirnya Margaret balikin si Peter ke 2 lumba-lumba betina tadi. Dengan tujuan supaya Peter bisa menyalurkan hasrat itu ke 2 lumba-lumba betina tadi. Tapi ternyata
Hasilnya di luar dugaan. Peter justru marah dan memusuhi dua lumba-lumba betina tadi. Nah, ya udah, karena Margaret juga tidak ingin proses belajar ini terganggu akibat hasrat Peter yang tidak tersalurkan, akhirnya Margaret menyerahkan dirinya ke Peter dan melakukan hal itu. Ya, tahulah ya. Tapi bagi Margaret, itu bukan pengalaman itu baginya. Melainkan ia menganggap hal tersebut sebagai bagian dari proses eksperimennya. Tapi Margaret mengakui kalau setelah itu hubungan mereka jadi semakin dekat. Dan dia sering merindukan Peter. Bahkan Peter akan terlihat jelas kalau lihat Margaret lagi berbincang dengan manusia lain. Peter bakal bikin kegaduhan atau bahkan menyemburkan air ke manusia itu. Selain itu, dia juga jadi hilang hasrat dengan lumba-lumba betina lain. Akhirnya, setelah 10 bulan sejak Margaret menjalankan eksperimen itu, dana yang ada ternyata sudah habis. Dan terpaksa, eksperimen ditutup. Yang jelas, eksperimen membuat lumba-lumba bisa berbicara layaknya manusia gagal total. Tapi, karena hubungan antara Peter dan Margaret, para peneliti menemukan hal baru tentang perilaku lumba-lumba kepada manusia. Akhirnya, lab pun ditutup dan Peter harus dipindahkan lagi ke lab yang ada di Florida. Dan akibatnya Peter dan Margaret harus kepisah jauh. Sampai beberapa minggu kemudian, Margaret dapat panggilan telepon yang mengatakan kalau Peter sudah mati karena menghabisi nyawanya sendiri. Jadi semenjak dipindahkan ke lab baru, perilaku Peter jadi berubah banget. Diperkirakan Peter ngalamin patah hati sampai stres karena udah nggak ketemu Margaret lagi. Akhirnya Peter mengakhiri hidupnya dengan cara nyelam di dalam air dengan waktu yang lama dan nggak naik lagi untuk ambil napas. Perkiraan patah hati yang dialami Peter ini juga didukung oleh Andy Williamson, salah satu dokter hewan di lab itu. Yang lebih sedih lagi, nggak tahu gimana caranya, kisah Peter dan Margaret ini bisa bocor keluar lab. Bahkan banyak media yang memuat majalah-majalah tentang keduanya dengan judul kayak gambar yang satu ini. Jadinya, tujuan awal eksperimen itu justru nggak dicantumkan, tapi malah merembet ke skandal Peter dan Margaret. Biasalah, kalau nggak ada sensasi, nggak bakal dikonsumsi. Itu tadi kisah tentang Peter the Dolphin yang jatuh cinta sama pelatihnya sendiri. Tapi ternyata skandal hubungan lumba-lumba dengan manusia juga pernah dialami oleh Malcolm Brenner, seorang jurnalis di Amerika Serikat. Singkat ceritanya aja, waktu muda Malcolm pernah jadi fotografer di salah satu taman hiburan di Sarasota. Di sana, dia dapat dengan bebas untuk foto langsung dengan lumba-lumba betina bernama Dolly. Kalau Malcolm lagi ambil foto Dolly sambil berenang, Dolly selalu nempel terus ke Malcolm. Awalnya, Malcolm selalu menolak, tapi ya akhirnya kejadian juga. Sampai 9 bulan kemudian, taman hiburan itu ditutup dan Dolly terpaksa dipindahkan. Kisahnya dengan Dolly ia bukukan dengan judul Wet Goddess. Di sana ia cerita kalau karena mereka berpisah, akhirnya Dolly memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Peter. Dari kisahnya Peter the Dolphin dan Dolly, kita jadi tahu kalau ternyata lumba-lumba bisa sangat setia loh sama pasangannya. Lumba-lumba aja setia. Gimana pacar kamu? Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kita. Serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari video channel Ujung Malam. See you in another videos.